Professor Dalmi Firdaus, a little bit for Betawi News at this Masya moment. Allah. What do you think Betawi for the future, sir? Betawi is Betawi, great. the past, the present, and the future, please. The past and present future. So, Yes. Betawi is great. And Betawi is great. And will be the winner. Inshallah. So, ladies and gentlemen, Abang Po Cancingnya Babe, I'm here with the present of greatness. We are here with Professor Dalmi Firdaus. He is one of our best actors Amin, amin, amin. in the development of Betawi people Amin, here amin. in Jakarta. Amin. So, as we can see, Betawi is the real Jakartan people. That's right, sir? Yes, Maybe you have some words, one or two words for our audience. How you see things, the not only the greatness of Betawi, but how we can develop it, sir. First, that we have to be synergized all the Betawi's component, the youth and also the young people, and The young, also yes, synergize. the synergize. Okay. That's the key of the success. Thank you. Yeah. Thank And you, sir. then the Betawi will be the winner, Thank you, sir. past, present, and future. Inshallah, sir. Because before, sir, as a Betawi people, one of our greatness is to be able to speak several languages. Is that right, sir? Ya, I karena can only speak 2 languages. Oke, that's good, sir. Karena menurut Aye, Bang Prof dulu jagoan-jagoan Betawi kita. Kalau ente kan bisa bahasa Siap. macam-macam. Dulu Sabanda. Anda bisa apa segala. Siap, izin Bang Prof dulu yang jagoan di Betawi nih Bang Prof. Waitem, Syah Bandar kita itu bisa bahasa minimal Inggris, Portugis, Belanda. Jagoan kan? Karena Betawi itu zona ekonomi ya Bang Prof ya. Oke, terima kasih Abang Pon Cancingnya Babe. Ini luar biasa nih, Izinkan Bang. Ayah menutup dengan sedikit pantun bersama boleh. tokoh kita nih, Amin, Bang amin. Prof Dalmi. Amin. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua anak Betawi jangan pada bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Luar biasa. Terima kasih ya, Pak. Biasa. Memang kan persiapan perpindahan ibu kota ini sudah lama kita diskusikan, kita bahas segala macam. Nah, tahun 2024 ini resmi udah ya. Resmi. Kita pindah ke sana. Oleh karenanya dalam konteks bagaimana peluang itu bisa terjadi, kita juga memproses persiapan orang Betawi. Di antaranya membentuk lembaga adat. Siap. Makasih Bang Haji. Lembaga adat ya. Dan insyaallah mudah-mudahan nanti lembaga adat akan kita resmikan pada tanggal 9 dan 10 Juni Siap. ini. Oh, bulan ini. Ya, bulan ini ya. Di Ancol dan di Balai Kota dibuka oleh pejabat gubernur. Nah, dengan adanya lembaga adat ini dengan strukturnya ya, maka persiapan kita kaum Betawi ini akan lebih Matang insyaallah Bang Haji. Siap. Makasih Bang Haji. Ya. Makasih Bang Haji. Selamat Bang Haji sekali lagi. Saya kira perubahan status Jakarta ketika bukan lagi menjadi ibu kota negara ini merupakan tantangan dan peluang bagi masyarakat Betawi, dan saya sepakat itu. Ini adalah momentum terbaik buat orang Betawi agar punya kedaulatan dalam tanda kutip yang selama ini sempat hilang dengan dalih melulu ibu kota. Nah, inilah saatnya Betawi merubah nasibnya, karena tidak akan mungkin ada orang lain yang ingin merubah nasib Betawi kecuali orang Betawi itu sendiri. Oleh karenanya saya berharap bahwa masyarakat Betawi menyatukan visi dan misinya agar betul-betul serius menyikapi perubahan status Jakarta dari bukan lagi ibu kota. Bagaimana agar kedaulatan dalam tanda kutip masyarakat Betawi bisa diwujudkan dengan banyak hal. Paling tidak adat budayanya yang bukan hanya dilestarikan tapi juga harus ditumbuh kembangkan agar menyesuaikan dengan perubahan zaman. Juga banyak hal-hal yang harus disikapi, terutama agar pembangunan ke depan, apalagi kalau Jakarta ingin dijadikan sebagai pusat perekonomian, setidaknya dia berbasis kearifan lokal masyarakat Betawi, sehingga penduduk inti bisa terlihat bahwa Jakarta ini bukan tidak punya tuan rumah, tapi Jakarta ada tuan rumahnya, yaitu masyarakat Betawi yang religius, yang egalitarian, yang tasamuh, yang begitu tinggi rasa toleransinya, yang sangat menghargai beragamnya penduduk di kota Jakarta, dan kami selama ini bisa berdampingan. Ini yang nantinya juga kami tawarkan kepada masyarakat di Penajam, Kalimantan Timur, kalau mereka ingin belajar
bagaimana menjadi tuan rumah yang baik sehingga Penajam bisa menjadi ibu kota dalam tempo yang lama atau syukur-syukur abadi sampai dunia ini berakhir. Masya Allah. Ya, makasih Kiai. Ya. Kalau Kiai bilang tadi bagaimana masyarakat inti menjadi tuan rumah di kampung kita sendiri. Maksudnya bagaimana itu Kiai pencapaiannya, implementasinya? Karena kita tahu sudah ada Perda nomor 4 tahun 2015 kemarin mengenai pelestarian budaya Betawi. Tapi kenapa itu tidak diimplementasikan tuh Kiai? Kedepannya gimana Kiai? Apakah Nah ini seharusnya kebangkitan Betawi itu dimulai saat diketok palunya Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Namun ini mengalami kegagalan sepanjang 5 tahun di era pemerintahan Anies Baswedan. Nah oleh karenanya ketertinggalan itu harus dikejar sekarang. Bagaimana agar Perda itu menjadi implikatif dengan adanya juknis yang jelas, ada ingub atau pergub, sehingga betul-betul bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat Betawi agar budaya Betawi, adat istiadat Betawi yang sebagai bagian dari budaya nasional itu bisa tetap terjaga dan terpelihara. Dan kemudian juga kepentingan masyarakat Betawi di sini, misalnya ada lembaga adat Betawi itu bisa terakomodir yang nantinya mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat Betawi secara keseluruhan. Siap. Terima kasih banyak Kiai. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih Kiai. Abang Po janjinya Ababe sekali lagi hadir di sini David Darmawan dari Betawi News, juga Ketua Ormas dari Betawi Bangkit bersama Kiai Imam Besar Kiai Lutfi Imam Besar FBR. Kiai izin tutup dengan sedikit pantun. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua, para anak Betawi jangan pada bingung karena SK kita udah turun dari langit. Makasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.